lagi, mudah-mudahan pendakian TikTok Cikuray via Pemancar berjalan lancar. Cikuray, Bismillahirrahmanirrahim. Pendakian TikTok Cikuray via Pemancar Desa Dayeuh Manggung. Bismillah, kita mulai. Semoga perjalanan kita lancar, berangkat dan sampai kembali lagi ke rumah. Ini katanya stasiun Pemancar TVRI, ada Antv Indosiar juga. Stasiun ini dibangun tahun 1983, bro. Dan disahkan oleh Harmoko, Menteri Penerangan. Hai. Oke, bismillah. Kita mulai memasuki kebun teh. Nah, di kebun teh kita hitung startnya dari sini ya. Jam 8.21 menit. Oke. Jam 8.21 menit kita berangkat. Ini perkebunan teh di Desa Dayeuh Manggung, Cikuray, Pemancar. via Pemancar. Jadi Kang, ini tuh kebun teh ini tuh pertama kali dibuat itu oleh Belanda. Sekitar tahun 1900-an. Buset. Tahun berapa? 1900-an. Tahun 1900-an. Jadi pertama kali Belanda tuh ke Garut itu ke ACD. Pernah ya kita ke ACD? ACD teh di Taraju. Yang jalan ke Papandayan. Nah, itu sampai ke sini. Menurut sejarahnya seperti itu. Wow, oke, kita lihat. Ciu. Nah. Jadi nanti kita akan kemana, Kang? Wow. Nanti kita akan ke sana jam 8.21. Bismillahirrahmanirrahim. Bab, Hei, kenapa Belanda menjajah Indonesia? Belanda menjajah Indonesia. Gini, Belanda itu menjajah Indonesia karena negara Belanda itu miskin, deh. Oh, Karena negara Belanda miskin, maka dia pengen kaya. Nah, kemudian si Belanda teh datang ke Indonesia mencari rempah-rempah. Tahu rempah-rempah? Apa, Cing? kopi. Ya, rempah-rempah itu ya Kopi. bukan hanya kopi, tapi rempah-rempah itu lebih ke lada-ladaan seperti cabai, pedas, kemudian pala. Nah, si Belanda tuh tahun 1600-an datang ke Indonesia. Buset. 1600 zaman naon. Kenapa negara Belanda miskin? Nah, kita lanjut nanti lah. Pengen tahu ya? Wow, bagus tuh ada pohon. Sekarang kita sudah sampai di pos 1. Pos 1 belok kanan. Nah, dari Pemancar ke pos 1 itu hanya 5-10 menit saja. Nah, ini berarti gerbang awal pendakian. Ya. Nah, katanya jalur naik itu jalur ke kanan. Dilarang membakar hutan dan lahan. Lah iya dong. Masa dibakar? Sanksi pidana penjara 12 tahun. Menunda proses ini. Gimana cenah Kang kalau membakar hutan dan lahan? Sanksi pidana penjara 12 tahun. 12 tahun. Mantap. Dan denda 10 miliar. Anjay. Let's go. Oh. Yuk. Yipi. Lanjut yang tadi, Kang. Hah? Lanjut yang tadi. Lanjut yang tadi. Iya. Belanda. Oh. Oh. Ayo. Jadi, kenapa negara Belanda menjajah Indonesia? Salah satunya ya, Kang ya. Nah,
Belanda itu luasnya hanya 54.000 meter persegi. Kalau tidak salah ya. Nah, jadi wilayah Belanda itu kecil, Kang. Kalau dibanding Jawa Timur, itu gedean Jawa Timur. Wow. Jawa Timur teh 57.000. Nah, Belanda 54.000. 54.000 juga Belanda itu setengahnya itu alam buatan. Maksudnya teh begini. Kan dulu nama Belanda teh sempit pisan. Nah, terus ngebendung laut. Jadi ceritanya Belanda tuh ngebendung laut. Maka namanya Amsterdam. Nah, jadi si 54.000 itu setengah teh buatan. Berarti aslinya mah cuma sedikit. Jadi miskin kalau begitu mah ya. Jadi setelah miskin ya menjajah negeri kita tercinta Indosiar. Ceritanya ceritanya trail running. Tapi kalau trail running nggak gini ya. Wah, kasih nih Kak. Nah, ini ada kelabang. Kelabang itu apa ya? Bayongbong kalau dalam bahasa Sunda. Coba kita ambil. Apakah kamu berani? Oke. Nah, ini kelabang. Cuman ini kelabangnya kok kayak tinggi kaki 1000 ya. Oke, mantap. Mau nggak? Ya, nah nanti Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita sampai di atas dengan bahagia. Yuk selamat tinggal kelabang. Nanti kita bertemu lagi ya di bawah. Kenapa, Bab? Jalannya dipindahin? Oh, jadi gini. Kalau jalan situ kan tadi Mbak bilang jalannya tuh tanahnya tuh keras. Kemudian banyak lumutnya. Nah, kalau jalan yang barusan itu jalannya masih baru, tanahnya masih gembur. Terus di jalan tuh masih banyak akar-akar bekas rumput, jadi nggak licin, Kak. Do you know? You understand? Hah? You understand? Saya understand. Apakah kamu mengerti lolot? Lolot. Oke. Nah, ini banyak lalat, cuy. Bentar. Ini kenapa banyak lalat? Karena tadi kita melewati kebun warga. Jadi si kebun warga tuh kan biasa dikasih pupuk alami dari kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kebo, dan kotoran ini nih, pendaki modolan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke puncak sana. Terus. Pawang lalat. Nah, jadi Kang, kalau misalkan di gunung tuh, selagi kita masih di punggungan gunung, itu kita masih aman. Jadi kemungkinan untuk tersesat amit-amit ya, itu kemungkinannya sangat tipis. Nah, beda lagi kalau misalkan kita turun ke bawah, ya, ke arah bawah, itu kita mesti hati-hati dan kita harus ingat di mana kita turun, dan jalannya itu kita harus ingat supaya kalau misalkan amit-amit terjadi apa yang kita tidak inginkan,
kita ingat jalan untuk kembali lagi ke Punggungan. Siap bro? Hoi 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 hoi. Hai. Oh Odi. Oke. Hai. Oi. Gimana jalur Cikuray via Pemancar? Mantap. Halo kak. Halo Pak. Jadi ini pertama kalinya si Konde TikTok kita coba TikTok jalur pemancar Gunung Cikuray. Oke. Kita mah senyampainya aja ya kak ya. Siap. Target utama puncak, namun puncak itu bonus. Tapi kita harus yakin bahwa kita bakal sampai puncak. Woi, siap bro? Siap. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Mararantap. Mantap men. What. Jalur lama kan ya dibuka deh. Iya. Jadi ada beberapa jalur pendakian Cikuray. Di antaranya jalur pemancar, jalur tapak gerot, jalur apalagi Kang? Lupa. Kiara Jenggot. Nah, dari ketiga jalur tersebut tuh jalur pemancar yang paling asik, bikin lutut nyut-nyutan. Oke. Yuk, bismillah. Ya Rohmanirrahim. Gaskeun. Gaskeun. Anda memasuki hutan. Anda memasuki hutan. Oke. Bismillah lagi Kang. Kita benar-benar memasuki hutan. Dan kita harus terus selalu berdoa semoga kita diberi kelancaran dan perjalanan kita diridhoi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Let's go. Let's go, my friend. Let's go, Nah, kita benar-benar memasuki hutan. Jam berapa? Aduh, jam 9 lebih 14 menit. Oke, yuk Oke. Jam 9.17. Jadi menurut catatan perjalanan si Keong dari blog pendakian jadul, itu estimasi dari pos 1 ke pos 2 itu sekitar 50 menit. Oke, berarti ya hampir 1 jam dengan cuap-cuap dan banyak berhenti. Gaskeun. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Maju. Kenapa nggak maju? Dijajah terus. Dijajah siapa? Bangsa Sendiri. Sama korup. Tor. Yang kotor kot. Tor. Harus dilindas truk. Tor. Biar kakinya peng. Kor. Mendaki gunung, mendaki lagi, mendaki terus mendaki. Hahaha. What is this? Bersama teman bertualang.
Nah, jadi keunikan Cukur Efek Pemancar tuh banyak akar-akar yang seperti ini. Tidak disarankan untuk pendaki pemula ya, Sobat Kondego. Karena bisa nangis. Pos 2, Kang. Nah. Alhamdulillah kita sampai di pos 2. Pendakian tektok super santai. Pos 2. Pos 2. Alhamdulillah kita sampai di pos 2. Itu ya, pos 2. Jam 10 lebih 4 menit. Berarti estimasi dari pos 1 ke pos 2 itu sekitar 1,5 jam ya. Jadi catatan Cikeong tuh hanya untuk orang-orang yang larinya ngacir. Kita mah 1,5 jam ya. Mungkin kalau misalkan tidak sambil ngobrol dan yang lainnya itu kita bisa nyampe 50 menit ya, Kang ya. Yang penting kita sampai, cuy. Banget. Maturai, asal usul masuk semua. Maturai, asal usul. Jadi gini dek, Cikuray itu kalau zaman dulu itu nama gunungnya itu bukan Cikuray, tapi nama gunungnya itu Gunung Sri Manganti, Larang Sri Manganti. Nah itu ditemukan di naskah-naskah kuno zaman kerajaan Pajajaran. Pajajaran itu Sunda di Bandung. Kalau Bandung kita mah Pajajarannya. Kalau di Ciamis mah Galuh atau teh mohon anu Ping Wanara gini yang tahu Ping Wanara sama ayah bohong. Nah yang itu. Nah jadi dulu tuh Cikuray itu namanya teh Gunung Larang Sri Manganti, katanya begitu. Itu ditemukan di naskah-naskah kuno yang ditulis tahun sekitar abad 17, tahun 1700-an. Nah untuk nama Cikuray itu sendiri nggak tahu sih kenapa jadi Cikuray. Paham? Capek ini di pos 2. Perjalanan masih panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pos 1 kita lanjut lagi. Pos 1 maaf. Dari pos 2 kita lanjut lagi menuju pos 3. Sekarang jam 10 lebih 16. Oke, berarti kita nanti di atas itu sekitar jam 11 lebih 1/4. Santai saja ya Kang ya. Yo. Cuaca berkabut, saudara-saudara. Bab, lubang Bab. Bab, lubang. Mana? Mana? Oh, wah, ada lubang ya. Lubang apa itu, Kang? Nggak tahu. Oh, jadi gini ya Kang, kalau misalkan di gunung itu di pohon atau di manapun ada lubang, jangan dicolok pakai travel ya. Jangan. Kenapa? Ya takutnya itu rumahnya hewan, jadi kasihan kalau misalkan dihancurin. Dan takutnya lagi ini di dalamnya itu ada jin, lubang jin. Jadi kalau dicolok itu kasihan jinnya nanti kecolok. Coba kita lihat. Ya, jangan dicolok. Yuk. Tebak-tebakan Kang. Boleh. Kabut ya? Kabut apa yang ada sayapnya? Oh. Kabut apa yang ada sayapnya? Pasti nggak tahu. Bocil mana tahu? Kabuto. Tahu nggak Kabuto? Kabuto. Naruto. Kabuto teh film Mbak waktu kecil dulu di TVRI. Kabuto, ada Shiryu, ada Genbu, ada swastika, ada
Apa nama juga Hitler Nazi Hitler. Salah. Masih Ryu meren Street Fighter. Ya namanya sama. Bocil mana tahu. Ay Arab mah asalnya apa ya? Mantap. Kak. Oh, siapa nama anak si Goku? Gohan. Saha? Gohan. Satu lagi? Iya. Satu lagi? Goten. Oke. Oke. Kalau yang anaknya si Krilin? Juga. Krolon. Enggak. Aja. Ke gunung mana? Hai. Wah. Jadi Cikuray Via Pemancar tuh ada hutannya, kemudian ini terbuka lagi. Nah kalau terang tuh enak, cuma kalau terang seperti ini tuh, kalau panas misalkan ya, itu cepat haus Lolot. dan lolot. Kalau berkabut juga enak, cuma dingin dan cepat lapar ya Kang ya. Ya. Untung kita bawa makanan yang banyak. Kirain. Capek. Tanjakan Cikuray. Awas, hati-hati licin, Kang. Sekarang jam 10.49. Berarti kita berjalan sudah 35 menitan. Masih perjalanan menuju ke pos 3. Kabut semakin tebal dan terus menanjak tanpa ampun. Oke. Lihat, kabutnya tebal banget. Parem. Kamu loh. Pertanyaan, siapakah anak dari Naruto? Boruto. Boruto. Anak dari Boruto. Can Kedukun. Belum nikah. Oke. Nah, nggak ramai ya? Pasti. Dengan
Yoi coy. Wah, Kan pemancar tuh sebetulnya nggak panjang-panjang amat. Cuman miring-miring amat. wah, Tanjakannya tuh miring-miring amat. Itu di depan sepertinya pos 3. Nanti di pos 3 kita berhenti lagi Kang, makan roti Kang. Ternyata sekarang sudah jam 10.57. Perut sudah memanggil ulang. Cenenet lapar. lapar boy. Hai. Mengbal biasa, muncul mau. Mengbal marada kan? Nah, Marada biasa mengbal mah. nah. Tahun poli, oh. Ya, Belum pos 3. Kita berhenti lagi karena lapar ya Kang ya. ya. Kita tadi pagi itu makan jam berapa? Habis subuh jam 5. Sama telur aja. Terus sekarang kita makan. Wis, Kak, kalau di gunung makanan yang paling enak apa Kak? Cuanki. batagor, Cuanki, batagor, somai, somai. Yang pedas ya Kang ya. Ya. Tapi kok itu makannya roti bukan cuanki? Oke, di pos 6. Oke, nanti kita makan cuanki di pos 6. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Coba buka. Kasih ya. Kita makan dulu. Hati-hati Kang. Boleh. Oh, biru gue. Pos 3. 3 boy. Oke. Kita sampai di pos 3. Seberapa jam, Bang? Sekarang tuh jam berapa ini? 11.29. Jam 11.29. Wes. Jadi kita jalan tuh hampir 1 jam seperempat. Oke. Betul. Perhatikan sampah Heeh. di bawah turun. Sampah di bawah turun. Ya, Pos 3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana? Kita berhenti dulu atau lanjut? berhenti aja. Berhenti atuh. Kita makan nate de kokok Kak. Minum. Hah? Makan minum bergizi. Biji. Pos 3. Hei, Hei, kita di pos berapa Kang? 3. Pos 3. Mau denger cerita serem nggak? Mau. Yang gimana? Yang gitu. Jadi ada beberapa cerita misteri atau mitos dari pendaki-pendaki yang lain. Ya. Katanya dari pos 5 ke 6 itu suka ada penampakan katanya Tekang. Mengatakan apa? Penampakan seorang wanita berbaju putih dengan muka gelap. Jadi mukanya tidak kelihatan gitu. Jadi gimana kalau pengen lihat mukanya harus digimanain? Dibuka kan ya di tanah rambutnya. Jadi rambutnya diginiin. Jadi nanti teh si penampakannya teh bukan sesosok wanita bermuka gelap ya. Sosok cowok. Nah, sosok wanita bermuka cantik. Jadi itu hanya cerita-cerita ya, katanya teh si perempuan tersebut teh namanya teh Reni teh ya gini kan Kak. Reni non teh? Reni Malasari. Nanti kita di atas ceritanya ya.
Oke, kita lanjut ke pos berapa Kak? Pos 4 ya. Estimasi waktu 1,5 jam lagi. Alhamdulillah cuaca agak sedikit cerah, tapi tetap masih ada kabut. Kenapa? Lanjut, masih jauh. Puncak, puncak ke atas. Sebentar lagi kita sampai pos 4. Ternyata dari pos 3 ke 4 itu nggak begitu jauh ya Kang ya. Paling setengah jam lah. Tidak tenda, cuy. Alhamdulillah kita sampai di pos 4. Kalau Cikuray mah nggak ada namanya ya posnya. Mana pos 4 namanya apa ini? Gunung Cikuray. Nggak ada Kang. Ini bawah ya. Wow, sampahnya. Sampahnya banyak banget. Wow, sampahnya banyak banget. Pos 4. Jadi kita sampai di pos 4 jam 12:04. Berapa menit ya? Lupa. Ya pokoknya dari pos 3 ke pos 4 itu tidak jauh. Apalagi kalau misalkan kondisi fit, itu yakin makin cepat. Kondisi? Yo, kondisi fit. Oh, Rambut. Yap, 12:15 kita langsung melanjutkan perjalanan ini dari pos 4 ke pos 5. dari pos 4 ke pos 5. Dari pos 4 ke pos 5. Karena di pos 6 ada cuanki yang kita idam-idamkan. Cuanki Dikasih micin ya Kang ya. Tapi kalau makan cuanki jangan kepedesan ya, nanti mencret. Iya, KPMI singkatan dari Komunitas Pendaki Modolan Indonesia. Jadi ada komunitas baru, itu namanya KPMI, Komunitas Pendaki Modolan Indonesia. Ini ketuanya nih. Nah, ini ketuanya. Masuk Ahmad dia bukan beda. Mana suruh rumah? Habis. Buka penghiris kena. Siap. Boleh. Oke, sebentar lagi kita nyampe di pos 5. Pos 5. Pos 5. Sudah. Jadi jarak antara pos 4 ke 5 itu dekat ya Kang ya? 15 menit tuh. Meskipun saya ke Cikuray sudah beberapa kali, cuman nggak pernah ngapalin jarak, kemudian waktu tempuh
Ya pokoknya naik aja, nggak pernah inget-ingetin. Yang penting kita sampai selamat. Tuh di depan pos 5, euy. Nah ini pos 5, sekarang jam 12.27 menit. Berarti 20 menitan ya Kang ya. Nah ini pos 5. 1.000 boy. Mana boy? Wah, dapat uang lagi bro. Yang 1.400 bro. Jadi kita nemu uang 1.500 ya. Ya. Kenapa kita ambil? Kita anggap uang itu sampah yang tidak layak ada di gunung ya Kang ya. Yap. Nanti kalau ada kotak amal dimasukin ya. Ya boleh. Infak. Infak. Oke. Kenapa nggak sekalian buang? Kenapa nggak sekalian ambil sampahnya aja bang? Nggak deh kayaknya. Kita mah baru nggak buang sampah sembarangan. Belum sampai ke ambil sampah milik orang lain. Ya Kang ya? Ya. Oke. Jadi kita istirahat dulu ya. Ya. Berapa menit? 10 menit. Oke, kita istirahat 10 menit sambil ya ngopi-ngopi. Minum dulu. Ini di pos berapa Kak? Pos 5. Pos 5. Mana? Oh iya. Nah ini di pos 5 ya. Minum dulu ah. Pos 4 ke pos 5 itu tidak begitu jauh ya Kang ya? Ya. Cuman sekitar 20 menitan lah. 20 menit. 20-30 menit. Jadi di pos 5 itu konon katanya musik seremnya dikeluarin Kak. 1, 2, 3. Jeng jeng. Nah, konon katanya dari pos 5 ke pos 6 itu banyak pendaki yang diganggu oleh makhluk halus katanya. Kenapa makhluk halus bukan makhluk kasar ya? Karena makhluk kasar mah itu kodok, bangkong korodok. Katanya dari pos 5 ke pos 5 ke 6 itu banyak pendaki yang diganggu makhluk halus. Ya tadi kita diceritakan kan di bawah ada makhluk putih. Kemudian mukanya itu gelap, tidak kelihatan atau tertutup rambut mungkin. Nah itu konon katanya dipercaya itu sosok Reni yang hilang di Cikuray tahun 1900. 2000. Tahun berapa? 2009. Iya, tahun 2009. Jadi kalau dihitung sampai tahun ini berapa tahun Kang? 14 tahun 15 tahun. 15 tahunan ya? Ya, jadi itu katanya ya mitosnya seperti itu. Apakah kita percaya? Ya, kalau kita sih percaya kalau orang yang sudah meninggal itu alamnya berbeda dengan alam kita ya. Berarti di alam kubur itu kalau yang meninggal. Adapun hantu-hantu yang gentayangan, ya kita percaya itu jin yang menyerupai ya Kang ya. Ya, makanya setiap mendaki gunung kita itu harus Berdoa. rajin berdoa, kemudian ingat Allah juga. Nah, gimana kalau misalkan kita diganggu nih? Nah, kita kamera aja ya. Nah, amit-amit lah jangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat sekarang ke pos 6. Dan di pos 6 katanya ada cuanki. Nah, itu dia. Satu hal yang diidam-idamkan dari Cikuray itu cuanki di pos 6. Iya. Ya, mudah-mudahan ada batagor juga ya Kang ya. Double batagor sama cuanki. Mantap ya Kang ya. Oke. Ini udah 2 menit irit baterai ya ke atas, mungkin kita akan sedikit ngesut karena diirit baterai. Yuk, tutup. Bye bye. Berangkat. Kita berangkat dari pos 5 itu jam 12.36. Oke, yuk. Nah, lupa kita baca bismillah dulu, Kang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena katanya dari pos 5 ke 6 itu
Ya, banyak, bukan banyak ya. Cerita ini mah cerita diganggu oleh sesosok perempuan yang berbaju putih. Oke, yuk ah. Lupa tuh muka heula tadi. Terang kerjaan sore tapi tinggal plesit ya bab jadi buat ayo orang tuh opat Ayah sosok. Yuk. Oke, teman-teman. Teman-teman, sobat-sobat, kawan-kawan. bapak-bapak ibu-ibu Bapak-bapak, ibu-ibu. Kita menuju pos 6. Perjalanan makin nanjak. Ayo cuy. kaki Ayo, lolot lamun purki mah ya teman-teman. Cina. Lamun pirsa kumaha pirsa. Kawan-kawan. pergi mah entah saja Lamun jawin kumaha jawin. dah jauhin Apolon oh Yuk. Masih di antara pos 5 dan 6 jam 12.47. Lumayan terbuka, cuma ada apa nih boleh sama aja. emang jalan lolot Cuman jalannya licin cuy. Ya tadi pagi kan hujan. Tapi tadi katanya jam 9 ada cerahnya Kang ya. Mana? caang Iya itu di bawah di atas tuh yang terang tuh pos 6. Tuh. Tinggi pisan euy. Tuh lihat. waktu merah 360 Ya, siap. bulan anjing aya bak ya nyaji di sakon Kayak bebek. puntuha yang mau Terus tangannya tadi masukin ya. tangan kia ya waktu baru lupa lagi anak kia ya Hup. Mama. Jadi Cikuray via Pemancar tuh tidak disarankan untuk pendaki pemula. pendaki pemula bang mending jadi jangan pendaki Ya, kalau pendaki pemula tuh mending ke Papandayan atau bisa juga ke Guntur. kami hati Ke Jamiaki di Tasik. Ciamis ya. oh apa Sabar, siap. Ditunggu di sini nih. lagi batu macam apa Masih. Tenet. Masih jauh. pola batu dulu Ayo, oke. Kita sampai di pos 6. Jadi dari pos 4 ke pos 6 tuh asli baru enggak, tadi langsung dari pos 4 jam 12:04. Sekarang jam 12:59, berarti jam 1. Cepet. Belok kiri, Kak. No. Cuanki Cikuray. Cuankinya mana?
Itu cuanki. Oh iya, kirain. Nggak ada yang jualannya. Mana? Ini yang jualan cuanki. kalau pernah ke Siror percaya deh. Aduh. Mana Pak? Hei, jajan. Kenikmatan yang hakiu-kiu. Makan cuanki di atas gunung, cuy. Coba lihat Kang. Boleh minta? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oh, mana baksonya Kang? Rajananya. Kunaon mau makan bakso nu gedena terakhir. Meh wareg sama aja. Karena menikmati dulu kuahnya dulu. Lamun misalkan basona dimakan duluan, mangus lain makan baso enggak teh? Makan mie. Bisa anu nanya makan naon? Makan baso, mana basona? Geus eueuh. Ya, mantap. Jadi kita istirahat lumayan lama, hampir sejam lebih karena makan cuan kai. Kita lanjut ke atas ya. Jam 1.40 menit. Kompor biar nggak ada babi. Pakai jaket. Ini kabutnya makin tebal, barusan ada sedikit hujan gerimis. Cuma siap-siap kita pakai jaket. Dingin juga ya Kang ya? Lumayan. Kayaknya kalau makan cuanki lagi pas turun enak ya? Ya. Bobol atuh cai 40.000. Jadi kalau ada yang mau jajan cuanki di Cikurei itu harganya 20.000 satu mangkok. Ya murah sih. Karena bayangkan dari bawah tuh bawa alat-alat cuanki. Kan berat. Di kota aja kan 10.000. Di sini 20.000. Ya murah sih. Yuk lanjut ya. Oke. Hujan teman-teman. Oke Sobat Kondego. Jadi dari pos 6 ke pos 7 itu kita dihantam hujan. Tapi alhamdulillah hujannya tidak begitu besar. Cuman ya itu dia, jalannya licin ya Kang ya? Ya. Oke. Udah tetap waspada dan berhati-hati. Sampah harus sih Bang. Oh, peringatan sampah. Ya. Ini di mana ini? Belum ya, belum pos. Belum pos aja. Ya. Hai. Mantap Kak. Mantap. Perjalanan. Kata si Paman Cuanki tadi ke atas tuh cuma 45 menit ya, kalau lari 45 menit. Tapi kalau jalannya seperti ini mungkin 2 jaman. Nggak nyampe sih. Yuk lanjut. Yuk, jalanan semakin licin. Si Konde barusan terpleset.
Wow, 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 wow. Hati-hati Kak. Hati-hati. Hati-hati. Oke. Kalau misalnya ini siapa? Mantap. Iya, kalau sepatu buat naik gunung mah beli lagi. Licin banget ya Kang ya. Gimana yang dua udah nyampe? Iya. Iya yang Bandung tadi tuh. Iya. Anu herang leueur Kak. Nah itu awas tuh Cin. Jangan, kalau emang ini ngeluarin jalan. Sok bisa. Set. 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 Ya. Oi. Nah, udah enggak kayaknya batu nih. Mana sepatu Kang? Ya. Wow. Lihat. Kenapa leheng? Bukan leheng. Yo. Lanjut. Sekarang jam 2.31 menuju pos 7 persimpangan jalur antara jalur pemancar dan jalur apa teh? Kiara Jenggot. Nah, jalur Kiara Jenggot ya. Aduh, licin cuy. Nah. Itu di depannya Kang ya? Hah? Up. Estimasi kita nyampe jam 3. Wah, masih lumayan. Yuk. Oke. Oke. Kita sampai di persimpangan ke Kiara Jenggot. Jadi ternyata ini tuh bukan pos 7 Kang. Pos 7 mah di atas. Yap. Nah, kalau dari Kiara Jenggot ini tuh pos 7. Cuman kalau dari apa namanya? Kalau dari pemancar itu belum, ini belum pos 7. Jadi pos 7-nya nanti kalau dari Kiara Jenggot itu double. Nah, Jadi iya ada salapan pos. Iya. Jadi kalau ke pemancar kanan, Kiara Jenggot kiri. Jadi pas turun itu kita harus fokus. Siap? Siap. Oke. Baik. Estimasi jam 3 kita sampai. Kita lanjut saja karena dari pos 7 ke 8 itu cuman paling lama tuh 20 menit. Ini si Konde sudah mulai kelelahan, tapi masih terus berjuang dan yakin pasti bisa.
saya mengajak anak ke sini itu bukan untuk cek fisik, tapi cek mental, karena fisiknya saya yakin dia kuat, lebih kuat daripada orang dewasa sebetulnya. Nah, stop dulu, susah jalannya. Jadi sekarang tuh baru jam 2.54, bentar lagi jam 3 kita yakin estimasi jam 3 itu sampai, karena sempat kepotong tadi jajan cuanki dulu. Nah sekarang tinggal jalur trek batu-batu, kemudian itu yang terang itu pos Bayangan, selanjutnya pos 8 dan puncak. Alhamdulillah kita sampai di pos Bayangan kah, pos Bayangan pos 8 jam 2.57. Jadi estimasi pendakian kita sesuai harapan kita sampai jam 3. Nah ini pos Bayangan. Oh ternyata tidak ada tenda teman-teman. Nah ini tuh pos 8. Di sini kalau misalkan ramai pendaki itu bisa di sini. Nah sini ya. Cuman ini sekarang tidak dipakai. Sepi pendaki Kang euy. Yang ada hanyalah runtah. Oke. Mantap. Tos dulu lah. Ayo. Udah letih ya? Ngantuk ya? Oke, sedikit lagi. Yuk. Kita lanjut saja ke puncak. Jadi dari pos Bayangan ke puncak tuh hanya sekitar 5-10 menit. Nah ini di depan sudah sampai pos 8. Dan akhirnya untuk pertama kali si Konde berhasil nanjak ke Cikuray tek-tok. Cuman baru teknya aja, toknya belum. Toknya nanti pas turun. Innalillahi, hati-hati, konsentrasi. Yang dilihat tapak kaki Kak. Pos 8. Ada orang nggak? Ini pos 8. Sepi pendaki teman-teman. Belum pada nyampe saya yakin. Bro, belok kanan. Alhamdulillah akhirabbil alamin. Puncak kotak, lanjut ke Plang. Masih betah. Baru nyampe nih. Jajan cuan ki heula. Tidur kata. Saha? Nya, sama nih udah ngantuk. Mantap Kak. Mantap, sepi ya, udah nggak ada lagi yang naik. Ya, saya pisan. Dari sana naik kayaknya.